Selamat datang di perkuliahan Data Science yang merupakan kegiatan PMM dan pembinaan kesadaran bela negara tahun 2022 yang merupakan kerjasama antara LL Dikti Wilayah 3, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Universitas Gunadarma. Pada materi yang pertama yaitu mengenai pengantar Data Science. Bersama saya, Miftah Andriansyah, selaku staf pengajar atau dosen Universitas Gunadarma. Untuk korespondensi dapat melalui email miftah.andriansyah@gmail.com. Submateri yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai Big Data, Data Science, dan Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Sebelum kita membahas mengenai Big Data, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan data. Beberapa pakar menyebutkan bahwa data merupakan minyak baru. Pakar lain menyebutkan bahwa data bukan hanya sekedar minyak baru, tapi lebih kepada bentuk tanah yang baru. Referensi lain menyebutkan bahwa data merupakan mata uang baru dan kegiatan analisis data merupakan bentuk dari bank yang baru. Pakar lain menyebutkan bahwa data merupakan ilmu pengetahuan baru. Sumber lain menyebutkan bahwa data merupakan emas baru. Dan pakar lain juga menyebutkan seperti Craig Mundey bahwa data akan menjadi material mentah baru untuk kegiatan bisnis. Itulah pengertian data yang akan kita bahas pada kali ini. Definisi data merupakan sekumpulan informasi yang terdiri dari beberapa fakta yang dapat berbentuk angka, kata-kata, atau simbol-simbol tertentu. Data dapat dikumpulkan lewat proses pencarian ataupun pengamatan menggunakan pendekatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Menurut bahasa, data merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Pada tabel di layar ini merupakan ilustrasi perbedaan antara data dengan datum. Jika kita memiliki 3 baris, yaitu nama sekolah, jumlah siswa, kondisi sekolah, di mana masing-masing sekolah beridentitas sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, dan sekolah E. Jumlah siswa seperti 100, 125, 250, 300, 175 ini merupakan datum. Atau pada baris kondisi sekolah, kondisi yang baik, kondisi sekolah yang sedang, kondisi sekolah baik, baik, dan baik, ini juga merupakan datum. Apabila dikumpulkan semua, datum-datum ini menjadi apa yang disebut dengan data. Kita akan membahas mengenai data dan informasi. Kadang-kadang kita tertukar mengenai pemahaman akan data dan informasi. Data merupakan fakta mentah atau raw fact yang tidak terorganisir sehingga perlu dilakukan pemrosesan. Data dapat menjadi sederhana dan tampak random atau acak sehingga data bisa menjadi sesuatu yang tidak berguna hingga data tersebut diorganisir. Sedangkan data yang sudah diproses, dikelola, terstruktur atau disajikan dalam konteks tertentu sehingga menjadi sesuatu yang bermakna atau berguna disebut sebagai informasi. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai perbedaan antara data, informasi, knowledge, dan wisdom. Jika kita memiliki angka 100, ini bisa disebut sebagai data. Apabila ingin kita naikkan levelnya menjadi informasi, maka kita perlu menambahkan sesuatu, misal satuan, 100 mile, 100 km, 100 kg, 100 buah, ini akan menjadi informasi mengenai angka 100 tadi. Kita bisa naikkan level informasi untuk angka 100 ya, menjadi apa yang disebut sebagai pengetahuan dengan menambahkan suatu informasi tambahan atau yang lebih lengkap. 100 mil merupakan jarak yang cukup jauh. Apabila kita ingin tingkatkan level data dari knowledge hingga menjadi kebijaksanaan, kita bisa menuliskan atau menambahkan kata atau terminologi lain seperti
Hal yang menjadi sulit apabila kita berjalan 100 mile yang dilakukan oleh setiap orang. Tapi apabila kita menggunakan kendaraan atau transportasi lain, maka bukan menjadi masalah. Pada grafik di kanan, kita lihat di sini ada titik-titik hitam. Ini merupakan data atau data point. Titik-titik ini tidak akan bermakna, sehingga kita bisa menambahkan misal garis merah atau garis hijau yang merupakan bentuk dari trending atau fungsi linear dari titik-titik data yang kita pilih atau kita nyatakan dalam bentuk model. Berikut merupakan ilustrasi lain mengenai antara data, informasi, dan record. Data ini berbentuk mentahan dari simbol-simbol seperti hati, bintang, segitiga, yang masing-masing memiliki warna-warna yang tertentu atau berbeda. Apabila kita kelompokkan data tersebut dengan memberikan label atau identitas seperti urutan 001, 002 hingga 007, dan setiap kolom kita bisa memberikan suatu label tertentu, yaitu kolom bintang, kolom segitiga atau panah, dan kolom hati. Data yang tidak terorganisir tersebut, apabila kita tambahkan informasi tambahan atau kita berikan suatu label tertentu, maka dia meningkat levelnya menjadi informasi. Apabila kita tambahkan suatu bentuk lain, misal tulisan atau teks atau labeling tertentu, kita bisa menyusun suatu record yang terbentuk dari data dan informasi yang sudah kita miliki atau sudah kita kelompokkan. Data juga akan terkait pada era 4.0 ini seperti penggunaan IoT atau Internet of Things. Definisi dari Internet of Things atau IoT merupakan peralatan atau gadget sehari-hari atau objek lain yang terhubung dengan internet dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengirimkan data. Beberapa contoh IoT atau gadget yang mungkin kita sudah terbiasa melihat atau mungkin menggunakan seperti jam pintar atau smartwatch, CCTV atau smart CCTV, atau bohlam pintar atau smart bulb, atau smart lock atau kunci pintar, ataupun mungkin alat mengukur unsur hara atau alat mengukur kualitas tanah. Gadget-gadget ini akan terhubung dengan gadget lain atau mungkin terhubung melalui langsung kepada sistem internet atau sistem berbasis cloud, di mana bisa saling terhubung antara satu benda atau gadget dengan gadget lainnya. Kita bisa melakukan proses pengendalian secara jarak jauh atau remote ketika kita ingin menyalakan lampu ketika kita berpergian pada waktu-waktu tertentu sehingga bisa terkontrol, atau kita bisa melihat kondisi rumah dari jarak jauh dari kantor atau dari kegiatan staycation, melihat kondisi rumah apakah aman atau tidak. Berikutnya yang terkait dengan data yaitu cloud dan edge computing, di mana menyimpan dan memproses data di komputer atau data center orang lain melalui jaringan yang disebut sebagai internet. Pemrosesan data di peralatan seperti smartphone yang saat ini semakin powerful, semakin meningkat kualitas dan juga pasti kuantitasnya, sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam mengakses email, atau dalam mengupload atau mengirim foto dan video di media sosial yang kita miliki, seperti Facebook, Instagram, YouTube, Google Drive, dan lain-lain. Atau ketika kita melakukan kegiatan pekerjaan dengan menggunakan Google Doc, kita bisa melakukan sharing mengenai pekerjaan kita, baik berbasis spreadsheet atau berbasis tulisan atau berbasiskan presentasi melalui aplikasi berbasis cloud seperti Google Doc atau Office 365 yang berubah menjadi Microsoft 365. Atau ketika kita melakukan pemesanan terhadap transportasi online atau melakukan booking atau pemesanan hotel atau tiket pesawat melalui aplikasi yang sudah terinstall dalam smartphone. Untuk kegiatan bisnis,
platform untuk consumer service, manajemen inventory, perekrutan dan sumber daya manusia atau human resource, proses perancangan desain, eceran atau retail, pengiriman atau shipping, kebanyakan sudah diintegrasikan menggunakan provider berbasis awan atau berbasis cloud yang sudah menyediakan suatu jasa atau layanan yang disebut sebagai Software as a Service atau SaaS. Berlanjut kepada apa yang dimaksud dengan Big Data, yang mungkin dalam beberapa bulan atau tahun belakangan menjadi hal yang common atau biasa kita dengar atau mungkin kita sudah pelajari. Volume data yang tersedia dalam berbagai tingkat kompleksitas dihasilkan pada kecepatan yang berbeda dan berbagai tingkat ambiguitas yang tidak dapat diproses. Ketika kita bicara mengenai Big Data, kita akan mempelajari mengenai karakteristik dari Big Data. Beberapa sumber menyebutkan terdiri dari 3V, 4V, 8V, 10V, hingga 15V. Yang menjadi dasar di sini dalam karakteristik Big Data yaitu minimal memiliki 3V, yaitu volume diukur berdasarkan volume atau isi, diukur berdasarkan velocity atau kecepatan, diukur berdasarkan keragaman atau variety. Di mana dalam karakteristik volume yaitu terkait dengan jumlah data yang dihasilkan atau di-generate, atau volume yang dihasilkan baik melalui transaksi online atau melalui transaksi offline. Volume juga terkait dengan satuan, apakah dalam bentuk kilobyte, terabyte, zettabyte, atau yang lainnya yang lebih besar. Volume juga bisa dikaitkan dengan apakah disimpan dalam bentuk record, tabel, atau dalam bentuk files. Untuk V yang kedua, yaitu velocity atau kecepatan, hal ini terkait dengan speed of generating data atau kecepatan bagaimana data di-generate atau dihasilkan. Apakah data di-generate berdasarkan kondisi real atau real time? Apakah kecepatan data baik online maupun offline? Apakah dalam bentuk streaming, batching, atau dalam bentuk bits? Untuk V yang ketiga, yaitu karakteristik variety, di mana akan terkait dengan pemahaman akan apakah datanya terstruktur atau tidak terstruktur. Apakah dalam bentuk image atau citra, ataukah dalam bentuk video. Atau mungkin yang dihasilkan ketika kita melakukan proses updating status, yaitu dalam bentuk teks, atau kita melakukan review atas kegiatan transaksi online kita, mereview video, mereview proses pembelanjaan, ya, melalui e-commerce, dan lain-lain. Untuk 4V, ditambahkan selain dari volume, velocity, dan variety, dengan menambahkan apa yang disebut dengan veracity. Untuk 5V, kita bisa menambahkan 4V tersebut dengan apa yang disebut dengan value. Untuk karakteristik Big Data 4V, tadi volume sudah disebutkan terkait dengan besaran atau banyaknya data, variety terkait dengan jenis data, velocity terkait dengan kecepatan atau frekuensi data atau data dalam bentuk real time atau tidak, dan veracity terkait dengan keakurasian dan keberlakuan data. Volume, karakteristik volume dalam Big Data, kita bisa menyimpan dan menggunakan dataset dengan bantuan sistem terdistribusi. Data bisa disimpan dalam jumlah yang besar atau mungkin sangat besar. Variety menjelaskan bahwa tipe data atau format data memiliki banyak jenis. Misalkan dalam bentuk JPEG, dalam bentuk MKV, AVI, DocX, APK, ISO yang dapat disimpan dalam suatu tempat, misal dalam bentuk cloud. Velocity, kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik Big Data, meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan atau seketika, dan perubahan terjadi secara
real time. Veracity menyangkut tentang kevalidan sebuah data, apakah bisa dipercaya atau trusted atau tidak. Dengan banyaknya bentuk dari data yang tersebar di dunia maya atau di dunia digital, kebenaran tentang sebuah informasi menjadi kurang atau bahkan tidak terkendali atau tidak terkontrol. Konsep big data secara sederhana digambarkan adalah kita memiliki data yang cenderung acak atau random. Kita melakukan proses analisis atau analitik hingga menjadi suatu pola atau bentuk tertentu ya, yang relatif lebih rapi dibandingkan dengan big data yang terdiri dari volume, variety, velocity yang beragam, sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang lebih solid atau lebih memiliki bentuk yang lebih baik atau lebih pasti. Kegiatan konsep big data mengumpulkan semua data yang dihasilkan dan memprosesnya dengan tepat untuk memberikan nilai yang diharapkan. Secara umum, konsep big data terbagi menjadi 3. Yang pertama, integrasi data. Kedua, pengelolaan data. Ketiga, analisis data. Untuk konsep big data yang pertama, integrasi data, merupakan proses pengumpulan semua data yang dibuat menjadi big data. Misal, data website toko online, dari pendaftaran akun-akun, daftar keinginan, dan lain-lain. Atau ketika kita membuat akun email, akun Canva, atau akun media sosial, ini merupakan proses yang akan terkait. Bisa kita melakukan pendaftaran suatu akun dengan menggunakan akun Google, atau akun Facebook, atau mungkin akun Apple. Konsep yang kedua yaitu pengelolaan data. Merupakan proses memanipulasi data hingga menjadi informasi yang berguna. Pengelolaan data terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengambilan data, pengumpulan data, pemeliharaan data, dan sebagainya. Konsep yang ketiga yang merupakan konsep yang cukup menentukan yaitu analisis data. Semua data yang sudah disimpan dan dikelompokkan sesuai jenisnya bisa dilakukan analisis untuk kebutuhan lebih lanjut, misal dalam kegiatan pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan knowledge dari data yang telah dikumpulkan dan telah diolah, sehingga menghasilkan pola atau pattern tertentu yang bisa kita interpretasikan, bisa kita artikan, sehingga kita bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat, lebih presisi atas data yang telah kita peroleh. Beberapa keuntungan big data atau manfaat big data diantaranya yaitu dapat mengidentifikasi penyebab masalah bisnis. Misalkan menganalisis risiko atau fraud dalam transaksi, misal transaksi perbankan, transaksi kartu kredit, dan lain-lain. Dalam hal ini, kita juga bisa melakukan kegiatan inovasi, kegiatan peningkatan akurasi, dan peningkatan presisi. Keuntungan yang kedua yaitu dapat membantu pengambilan keputusan, misal melakukan proses prediksi, rekomendasi, atau insight, sama dengan wawasan, pencarian wawasan. Keuntungan yang ketiga dalam big data yaitu bisa efektif dan efisien terkait dengan biaya yang dibutuhkan atau yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi atau mencari solusi, dan sumber-sumber daya lainnya, misal sumber daya manusia. Atau mungkin big data memiliki manfaat, diantaranya bisa memahami kebutuhan konsumen atau pelanggan lebih baik, melakukan proses atau membuat proses yang tadinya membutuhkan tahapan-tahapan yang panjang menjadi lebih sederhana, dan keuntungan-keuntungan lainnya dari big data. Nah, penerapan big data seperti kita sudah lakukan dalam era teknologi informasi 4.0, kita melakukan pencarian melalui mesin pencari seperti Google, Bing, Baidu, atau Yahoo, atau DuckDuckGo, dan lain-lain. Ketika kita sudah menggunakan smartphone,
maka otomatis akan terkumpul data-data yang berukuran sangat besar, proses streaming, variasinya yang berbeda-beda, ada yang kita gunakan untuk sosial media, atau untuk pencarian, membaca buku, atau menonton video. Manfaat Big Data dalam lingkup e-commerce diantaranya dapat melakukan prediksi atas suatu tren, formasi harga, demand forecasting, atau peramalan akan kebutuhan, melakukan pendekatan yang lebih personal terhadap pelanggan, pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, lebih murah, dan bisa meningkatkan penjualan. Untuk bidang yang lain, misal pelayanan kesehatan atau healthcare. Dengan Big Data, kita bisa melakukan tindakan pencegahan atau preventive care, atau mengurangi biaya perawatan. Atau kita bisa melakukan studi akan obat atau obat yang lebih personal terhadap pasien, melakukan identifikasi atau tracking yang akan kita bahas pada sesi berikutnya, atau kita bisa melakukan perawatan secara virtual atau menggunakan wearable gadget atau IoT yang sudah kita singgung pada slide sebelumnya. Big Data tidak semudah kita mempelajari atau kita membayangkan. Ada beberapa atau mungkin banyak tantangan Big Data. Di antaranya Big Data, maka datanya harus selalu diupdate. Sistem yang harus selalu mendapatkan updatean atas data atau transaksi yang terhubung atau terkoneksi dengannya. Sistemnya otomatis akan menjadi lebih rumit. Yang ketiga, kurangnya SDM ahli. Dengan tren Big Data, maka kebutuhan SDM akan semakin meningkat di setiap level. Dan yang lainnya, tantangannya yang akan selalu ada yaitu keamanan data, di mana data akan rentan pencurian. Dalam kasus belakangan ini banyak muncul proses pencurian atau intrusi atau pengambilan atau pengungkapan data dari kumpulan data yang sangat besar, baik dimiliki oleh organisasi swasta atau organisasi pemerintah atau mungkin terhadap data pribadi. Jika bicara Big Data, kita bisa fokus pada jumlah atau Big Data yang ada di Indonesia. Dengan penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa, terdapat 370 juta koneksi mobil seluler dan 204,7 juta pengguna internet atau 73,7% dari populasi yang ada. Dan yang aktif dalam menggunakan sosial media yaitu ada 191,4 juta atau 68,9% dari populasi. Jika kita lihat dari waktu yang dihabiskan dalam menggunakan internet untuk orang Indonesia pada rentang usia 16 sampai 64 tahun, rata-rata yaitu 8 jam 36 menit atau lebih dari sepertiga hari dalam 24 jam. Kita bisa lihat juga bahwa waktu yang dihabiskan dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar atau selama 3 jam 17 menit. Dan beberapa waktu-waktu lain yang digunakan dalam misal melakukan musik atau mengakses musik streaming atau menggunakan konsol game ya dan lain-lain. Jika kita lihat pertumbuhan mengenai penggunaan internet selama kurun waktu dari 2012 hingga 2022 cenderung selalu meningkat, di mana pada Januari 2012 pengguna internet hanya 39,6 juta. Dan di tahun 2022 pada bulan Januari sebanyak 200,6
5 juta pengguna internet. Dalam hal ini meningkat sebesar 5 kali lipatnya. Terkait dengan penggunaan sosial media atau media sosial, pada Januari 2014 hanya 62,62 juta pengguna. Di tahun 2022, di bulan yang sama itu Januari, jauh meningkat hingga mencapai 191 juta pengguna. Angka yang sangat fantastis dan merupakan hal yang wajar mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun cenderung untuk meningkat. Hal ini merupakan suatu rebutan pasar bagi pelaku-pelaku usaha, terutama dari pelaku usaha di luar yang memanfaatkan bonus demografi yang ada di Indonesia. Dalam penggunaan big data atau melakukan analisis big data, beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan diantaranya untuk proses data analisis, data warehousing, data storage dan processing, NoSQL database bisa menggunakan Cassandra, atau pemrosesan real time atau sistem pesan atau messaging system. Selanjutnya, ketika kita bicara mengenai data science, tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau AI, artificial intelligence. Pada gambar kiri, banyak keterkaitan antara data science dan ilmu-ilmu lain, termasuk dengan data mining. Yang disederhanakan pada gambar sebelah kanan, di mana data science merupakan irisan antara banyak ilmu, di antaranya deep learning, machine learning, artificial intelligence, yang merupakan superset dari machine learning dan deep learning yang beririsan dengan bidang atau ilmu lain seperti matematika, statistik, visualisasi, dan EDA. Baik, kita akan masuk ke pembahasan mengenai data science. Data science adalah bidang yang mempelajari data dan cara mengekstrak makna darinya menggunakan serangkaian metode atau pendekatan, menggunakan serangkaian algoritma, sistem, dan alat untuk mengekstrak wawasan dari data, baik terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Pengetahuan atau knowledge itu kemudian diterapkan pada kegiatan bisnis, pemerintah, dan badan lain untuk membantu mendorong keuntungan atau profit, kegiatan inovasi produk dan layanan, peningkatan akses publik, peningkatan pelayanan pemerintah, membangun infrastruktur dan sistem publik yang lebih baik, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa diterapkan dari kegiatan data science. Berikut ini merupakan landscape data science, di mana memiliki keterkaitan antara data processing, programming, statistik, software engineering, matematik, visualisasi data, soft skill, machine learning, dan lain-lain. Berikut ini merupakan alur pekerjaan seorang data scientist. Yang pertama, seorang data scientist atau ilmuwan data harus mampu mendefinisikan masalah yang ada, baik observasi langsung atau berdasarkan kajian literatur. Selanjutnya, ketika masalah sudah berhasil didefinisikan, yaitu mengumpulkan data, yang dilanjutkan dengan proses eksplorasi dan penyiapan data yang lebih baik, lebih siap, tipe data, jenis data, dan lain-lain. Selanjutnya, dilakukan kegiatan analisis data terhadap data-data yang sudah kita siapkan. Setelah analisis data selesai dilaksanakan, kita memulai apa yang disebut dengan storytelling, atau melakukan penyusunan cerita, penyusunan interpretasi, atau penyusunan kesimpulan atas analisis data yang sudah kita lakukan. Sebagai data scientist atau ilmuwan data,
pertumbuhannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, beberapa data menyebutkan bahwa dari 2016 bulan Desember hingga Desember 2018, kebutuhan akan seorang ilmuwan data atau data scientist semakin meningkat. Kepopuleran data science beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh perkembangan data yang sangat pesat, seperti sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Teknologi membuat data-data dari seluruh penjuru dunia terkumpul dalam internet. Setiap orang bisa saling terhubung tanpa batas negara, tanpa batas geografi, tanpa batas laut, kepulauan, dan lain apabila bisa terhubung dengan internet. Akibatnya, keilmuan atau metode terkait dengan data scientist atau ilmuwan data menjadi sangat penting. Diprediksi bahwa pertumbuhan data hingga tahun 2025 akan sebesar 175 zettabyte. Untuk menjadi seorang data scientist atau ilmuwan data diperlukan beberapa keahlian penunjang, di antaranya basic pemrograman, basis data, ilmu matematika dan ilmu statistika. Selanjutnya yaitu ilmu komunikasi, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menceritakan hasil analisis terkait atau terhadap pengguna atau end user, dan bagaimana kita melakukan visualisasi atas data yang telah kita siapkan dan kita olah. Sumber lain menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang data scientist diperlukan selain statistik, visualisasi, database, juga diperlukan pengetahuan teknis seperti data mining, machine learning. Selain itu, aspek non-teknis diantaranya yang diperlukan untuk menjadi seorang data scientist yang bisa dibilang lengkap, yaitu kreatif, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan public speaking yang cukup, paham akan suatu permasalahan, dapat melakukan proses pengkodean atau coding. Berikut merupakan jenis-jenis metodologi atau pendekatan data science, yaitu metodologi teknis dan metodologi lengkap, yaitu baik teknis dan bisnis. Metodologi teknis, di mana kegiatan data science atau AI dianggap kegiatan teknikal. Beberapa referensi menyebutkan di antaranya yaitu metodologi SEMA yang berasal dari SAS Institute, di mana ada sampel, ada proses eksplorasi, ada proses modifikasi, ada proses pemodelan, dan proses asesmen atau penilaian, misal terkait dengan akurasi dan kegunaan dari model yang kita telah susun. Atau metode lainnya yaitu yang biasa dibahas dalam perkuliahan data mining, yaitu disebut dengan KDD atau Knowledge Discovery and Data Mining, di mana di sini memiliki tahapan-tahapan mulai dari seleksi data, pre-pemrosesan data, transformasi data, mining data, dan proses evaluasi, di mana setelah kita melakukan transformasi dan pencarian pola atau pattern recognition. Metode lagi yang kedua yaitu metode yang lengkap, di mana merupakan perpaduan antara teknis dan aspek bisnis. Metodologi yang ditawarkan oleh IBM Data Science yang terdiri dari tahapan yaitu pertama, pemahaman akan bisnis atau business understanding. Selanjutnya, pendekatan analitik, kebutuhan data, koreksi atau pengumpulan data, memahami atau pemahaman data atau data understanding. Selanjutnya, kita bisa menyiapkan data dan menyusun model atas data yang sudah kita siapkan. Kita lakukan evaluasi atas model tersebut, apakah fit atau cocok dengan kondisi yang sebenarnya. Baru kita melakukan deployment atau pembangunan, misal pembangunan sistem atau pembangunan aplikasi yang mendukung
atau yang ditunjang oleh model yang kita sudah bangun, dan kita akan mendapatkan feedback atau umpan balik dari kegiatan deployment tersebut. Beberapa tahapan merupakan kegiatan yang siklikal atau siklus. Metodologi lengkap yang selanjutnya yang ditawarkan oleh Microsoft Team Data Science Process yang digambarkan pada gambar sebelah kanan. Yang relatif sama diantaranya dimulai dari pemahaman akan bisnis, data akuisisi dan pemahaman akan data, proses pemodelan data, dan dilanjutkan dengan proses deployment, di mana akan diuji dengan apakah customer atau pelanggan atau user dapat menerima. Apabila menerima akan proses modeling atau tahapan-tahapan dalam data science yang dilakukan, maka kegiatan sudah final atau berhenti. Metode lengkap yang ketiga yaitu yang disebut dengan CRISP Strip DM atau kami menyebutnya sebagai CRISP DM yang merupakan kependekan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Di sini ada kegiatan yang saling terkait, yang cyclical, yang reciprocal, artinya bisa kembali lagi. Mulai dari kegiatan pemahaman bisnis, business understanding, berlanjut pada data understanding, yang kemudian diteruskan menjadi penyiapan atau data preparation, menyusun model, mengevaluasi model, dan proses deployment. Untuk SPDM kita lihat ada kemiripan dengan metodologi yang ditawarkan oleh IBM atau Microsoft. CRISP-DM ini disarankan dan menjadi rujukan di Indonesia karena sifatnya yang bebas akan vendor, tidak terkait pada vendor tertentu. Selanjutnya, kita akan bahas sedikit mengenai definisi dari kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Di sini dibagi menjadi 4 kotak, yaitu thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, acting rationally. Di kotak yang sebelah kiri, baik di atas maupun yang di bawah, ini merupakan kecerdasan manusia. Yang di kanan, yang mengedepankan aspek rasionalitas, yaitu sudah menerapkan apa yang disebut dengan model komputasi atau kecerdasan komputasional. Perkembangan teknologi AI bukan serta-merta langsung menjadi hal yang sangat signifikan saat ini. Pada tahun 97, yaitu di mana sudah ada aplikasi yang diterapkan oleh IBM yang diberi nama Deep Blue, mengalahkan seorang pecatur kelas dunia, Garry Kasparov, dalam kegiatan eksibisi catur. 2011, sistem AI IBM, yaitu yang diberi nama Watson, dapat mengalahkan 2 kontestan manusia pada pertunjukan yang disebut sebagai Jeopardy Game Show. 2018, suatu sistem aplikasi AI namanya DeepMind AlphaStar mengalahkan pemain profesional kelas dunia dalam pertandingan game, yaitu StarCraft 2. Tahun 2019, Microsoft AI Supix mengalahkan pemain dalam kompetisi atau game mahjong. 2019, DeepCube A dari UCLA Irvine dapat menyusun rubrik kub dalam 1,2 detik, di mana 2 detik lebih cepat dari pemegang rekor dunia. Dan masih banyak lagi jika kita mengikuti perkembangan baik di media online maupun di media sosial, perkembangan teknologi dari AI yang semakin canggih. Di antaranya salah satunya adalah God's Eye yang diterapkan oleh pemerintah China dalam mendeteksi warganya, atau
mobil pintar yang dapat mengendarai sendiri tanpa dibantu oleh pengemudi atau orang lain. Atau robot yang dapat berbicara merespon manusia yang akan digunakan dalam Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan masih banyak perkembangan teknologi AI lainnya yang tidak cukup dibahas dalam sesi kali ini. Berikutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan dari AI atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan mempunyai banyak fungsi dan diharapkan bisa melakukan berbagai macam hal untuk memudahkan manusia, baik dari pemrosesan bahasa alami atau natural language, penalaran atau reasoning, mengenai persepsi, menggerakkan dan memanipulasi objek, mengenai pengetahuan atau juga melakukan suatu proses learning atau pembelajaran. Di mana tujuannya diantaranya dapat mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan menjadi lebih efisien. Yang kedua, membantu membuat atau menunjang keputusan dan mengembangkan teknologi komputer atau bagian dari kegiatan research and development. Beberapa ruang lingkup kecerdasan artifisial atau AI diantaranya kegiatan robotika dan sistem sensor yang semakin hari semakin menaik atau meningkat penggunaannya. Atau speech recognition atau pengenalan suara yang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita akses atau kita miliki di platform e-commerce. Atau pemrosesan bahasa alami atau bahasa natural. Di antaranya kita bisa menggunakan Siri, ya, atau menggunakan Google dan lain-lain. Atau membantu dalam meningkatkan kualitas dari sistem pakar. Aspek lainnya atau lingkup lainnya yaitu computer vision, di mana bisa mengenali seseorang ya, dengan tepat, ya, walaupun sudah dilakukan proses manipulasi akan wajah orang tersebut, atau bahkan dalam kondisi pandemik bisa mengenali seseorang walaupun memakai masker, dan beberapa lingkup-lingkup lainnya. Kecerdasan artifisial juga memiliki beberapa kekurangan selain kelebihannya. Kelebihannya diantaranya adalah bersifat permanen, mudah diduplikasi, lebih mudah dan murah, konsisten, dapat didokumentasikan. Namun, beberapa kelemahan atau kekurangannya diantaranya menutup peluang bisnis karena ada beberapa yang akan digantikan oleh sistem cerdas tersebut, rawan terjadinya kerusakan, proses pembuatannya cukup mahal, membutuhkan daya listrik, tanpa listrik kecerdasan artifisial tidak akan berarti apa-apa. Dan dapat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Beberapa hal yang mendorong perkembangan kecerdasan artifisial atau AI, di mana pesatnya perkembangan teknologi hardware perangkat keras, pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan yang semakin hari semakin dimudahkan, dan yang ketiga, turut andilnya para pemilik dana atau investor dalam mensupport atau mendanai penelitian dan pengembangan teknologi AI ini. Beberapa tantangan dalam pengembangan kecerdasan artifisial diantaranya yaitu regulasi terkait dengan pengaturan etika dan pemakaian AI yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, tantangan privasi. Hal ini terkait dengan penggunaan data yang dipakai untuk pembangunan atau penyusunan model AI. Ketiga, kurangnya penjelasan seperti bagaimana model AI sampai pada suatu pengambilan keputusan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini terkait dengan akuntabilitas dan tingkat kepercayaan atau trust. Yang keempat yaitu SDM, yaitu kurangnya talenta. Dalam hal ini masih kurangnya atau sedikitnya SDM yang dapat membuat sebuah program AI. Yang kelima yaitu ketersediaan data. Walaupun datanya sangat banyak yang tersebar dalam internet, seperti halnya kita sudah bahas dalam big data, namun tidak semuanya data
representatif bisa dipakai dalam membangun suatu kecerdasan atau sistem kecerdasan artifisial. Apakah datanya bias? Seberapa besarkah biasnya? Ya, ini perlu kita teliti lebih lanjut. Ini adalah merupakan beberapa tantangan atau challenge terkait dengan pengembangan kecerdasan artifisial. Demikian untuk penyampaian submateri Big Data, Data Science, dan AI. Terima kasih.